Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Maharani Yusuf, Stanbook C1G1 19151 dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Halu Oleo. Apa sih itu birokrasi? Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Adapun fungsi dan peran birokrasi. Fungsi birokrasi itu melaksanakan pelayanan publik, pelaksanaan pengembangan yang profesional, perencanaan pelaksana, dan pengawas kebijakan. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. Sedangkan peran birokrasi yaitu sejalan dengan tujuan pemerintahan, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintahan dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, rasionalisis, dan lain-lain. Birokrasi seringkali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Adapun ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber itu memiliki jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarkis. Setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri. Pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah atau ujian. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukan yang dimiliki. Pekerjaan adalah karir yang terbatas atau pada intinya itu pekerjaan sebagai pegawai negeri. Para pejabat tidak memiliki kantor tersendiri. Para pejabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. Promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Adapun jenis birokrasi, pada dasarnya itu terdapat 4 jenis.
birokrasi di Amerika Serikat yakni pertama, the Cabinet Department atau departemen di dalam kabinet. Itu birokrasi ini terorganisir ke dalam departemen-departemen yang dibagi berdasarkan tugas yang dimiliki. Contohnya, seperti Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, dan sebagainya. Tugas utama departemen ini adalah melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan oleh lembaga yudikatif maupun eksekutif. Yang kedua itu federal agencies atau agen-agen federal. Agen-agen federal merupakan tangan kanan dari lembaga kepresidenan yang dibentuk dan dipilih secara langsung oleh presiden yang tengah menjabat pada saat itu. Misalnya seperti FBI atau NASA. Sementara birokrasi di Indonesia dapat dicontohkan dengan Badan Tenaga Atom Nasional, dan 8 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Yang ketiga itu ada Federal Corporation atau perusahaan-perusahaan federal memiliki federal. Birokrasi ini memadukan fungsinya sebagai lembaga pemerintah sekaligus lembaga bisnis. Contohnya di birokrasi Indonesia adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Jawata Kereta Api, PJKA atau Perusahaan Listrik Negara, PLN, dan Garuda Indonesia Airways atau GIA. Yang keempat itu ada independent regulator agencies atau agen-agen peraturan independen. Pembentukan birokrasi ini karena adanya kebutuhan untuk menyelenggarakan revolusi ekonomi pada dunia bisnis yang nantinya akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi jenis ini di Indonesia dapat dicontohkan seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional, KPU atau Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya. Adapun karakteristik birokrasi menurut Max Weber, yaitu karakteristik yang ideal adalah kerja yang ketat pada peraturan, tugas yang bersifat khusus, kaku, dan sederhana, diselenggarakan secara resmi. Pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah. Berorientasi terhadap logika tersentralistis, taat dan patuh, disiplin, terstruktur atau sistematis, tidak pandang bulu. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.